Pengerjaan asal-asalan tanggul sungai Desa Tanjung Ratu membuat hilang sepadan air dan memperparah banjir di Perum Ratu Mutiara Indah, Selatan Rabu, 22 Januari 2025. Dari Lampung Selatan, wartawan media nasional, Nurdin Abdullah, Pewarta Nusantara melaporkan. Diduga pengerjaan tanggul sungai Desa Tanjung Ratu oleh rekanan Sevi Abdi Maskarya dikerjakan sembarangan alias asal-asalan. Keberadaan tanggul alih-alih dapat mencegah banjir malah menghilangkan sepadan air hingga lebar sungai menyempit hingga memperparah banjir pada perumahan warga. Proyek pengkuatan tebing sungai Desa Tanjung Ratu dimaksudkan mencegah tanah pada tebing sungai terkikis oleh aliran air sehingga mengurangi risiko longsor, melindungi infrastruktur, melindungi bangunan, jalan, dan infrastruktur lainnya yang berada di sekitar sungai dari kerusakan akibat erosi. Dan yang tidak kalah penting adalah mencegah banjir. Memperkuat tebing sungai dapat membantu mencegah luapan air sungai yang dapat menyebabkan banjir. Selain itu juga menjaga ekosistem, membantu menjaga keseimbangan ekosistem sungai dan daerah sekitarnya. Tetapi apa yang terjadi dengan kegiatan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung yang satu ini? Setelah tanggul dikerjakan malah membuat resah dan menimbulkan rasa tidak aman, perumahan warga kebanjiran. Dia tahu kalau macam-macam rasa. Suasana pada malam Rabu 22 Januari 2025 di perumahan Ratu Mutiara Indah. Warga terlihat terkaget-kaget karena pemukiman mereka tergenang air yang biasanya walaupun hujan lebat, Kenapa banjir tidak masuk ya? menimbulkan banjir separah ini. Setelah hal ini terjadi, diduga setelah adanya tanggul penguatan tebing sungai, hingga masyarakat bertanya-tanya ada apa dengan pengerjaan pengkuatan tebing sungai ini. Menurut beberapa sumber, lebar sungai menyempit. Coba gimana sih Mas? Terkait ini apa namanya tanggul ini? Yang hilang yaitu sepadan air hilang dengan adanya penyempitan sungai. Nah, kalau ada sepadan air Lanjutan gimana? Masalah terkait banjir tanggul yang hilang, tidak berarti sesuai ada spek. daerah darat yang melebar. Ada apa dengan hal ini? Pengerjaan proyek yang dikerjakan oleh rekanan ini, adakah hal yang mencurigakan? Adakah dugaan-dugaan kongklingkong di balik ini? Tapi yang jelas masyarakat terdampak kebanjiran atas keberadaan tanggul ini. Oke, selamat pagi. Saya perwakilan dari warga perumahan Ratu Mutiara Indah, Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Gatibunga, Lampung Selatan. Ingin mereview atas kejadian banjir tadi malam.
Narasi Komunikasi Talenta Visual NKTV Warta Nusantara. Update media sosial terpercaya, sajikan info terkini. Yang mana sungai ini mengalami penyempitan yang tadinya ini sungai dari sini, ini bekas pagar. Ini sungai tadinya di sini. Dari bibir sungai ya? Ya, Bibir sungainya di sini. Mulai dari sini. Jadi ini kemarin sama pemborong, sama proyek 1, 2, estimasi digeser sekitar 3 meter ke dalam sungai. Jadi penyempitan. Ya, mengalami penyempitan sekitar 3 meter. 3 meter dikali aja dari ujung sana nyampe sini itu udah berapa meter. Jadi semalam kebetulan banjir, bukan kebetulan, semalam banjir itu sampai masuk rumah. Bahkan yang lebih parah blok C itu hingga sampai sepinggang untuk rumah blok C1. Jadi mungkin harapan kepada pemerintah terkait mohon segera diperbaiki dan ditindak, karena tadi malam itu hujan yang sangat-sangat tidak biasa. Maksud tidak biasa, hujan hanya sekitar 1 jam, tapi itu banjirnya luar biasa dibandingkan malam Sabtu kemarin atau hari Jumat sore itu yang hujan dari siang sampai malam. Itu kita itu nggak seperti ini gitu loh, karena mungkin kemarin curah hujannya lebih ke daerah Bandar Lampung. Ini biasanya tiap tahun banjir Mas ya? Tiap tahun banjir tapi nggak separah ini. Setelah dibangunnya talut ini, Iya, itu lebih parah. lebih parah. Ya, jadi air naik itu sudah terhitung dari mulai ini sudah 3 kali, tapi yang paling parah tadi malam itu sampai masuk rumah. Itu kenapa kok semakin parah Mas? Itu Setelah karena- di pondasi ini. Karena adanya penyempitan jalur semakin sekitar 3 meter dari bibir sungai tadinya aslinya gitu. Jadi ini yang saya injek ini kebetulan ini timbunan. Ini tadinya ini sungai. Ini sungai. Ini timbunan mereka. Oh ini bibir pantai, bibir sungai Ini tadinya. sungai di sini. Oh, ini bibir sungai di sini. Pas pagar lama di mana? Ini pagar lama ini nih. Oh ngikutin jalur itu ya? Ya, ngikutin ini tadinya. Terpotong masih 3 meter dari sini. Oh ini 3 meter ini. Ya, sekitar 3 meter dari sampai estimasi kurang lebihnya. Udah kepotong, dia menyempit. Hingga sungai kecil. Ya. Saya kalau menurut saya sebagai orang awam yang tidak tahu, yang tidak paham dengan bangunan, sebenarnya ini harus dipondasi. Pondasi ini diplester dan diaci agar tidak rembes airnya. Kejadian dari itu semua tadi malam itu air tuh banyak ngerembes juga dari sini, sehingga air dari sungai tadi malam itu segini. Air sungai itu sudah segini. Sudah naik Segini. Jadi itu dia masuk ke dalam area perumahan dari rembesan ini salah satunya gitu. Dan mungkin untuk pihak terkait mohon segera ditindaklanjuti lah seperti apalah gitu. Mungkin kepada Pak. Ini harapan ini warga perumahan Ratu Mutiara Indah ini dibongkar apa gimana ini? Agar memperlebar sungai. Iya, ya terserah, kalau ini nggak mau dibongkar silakan urusan dengan tanah makam ini dilebarin, tapi kan nggak mungkin. Tapi kayaknya jelasnya ini harus dibongkar, harus dilebarin lagi. Oh diluruskan Mas ya? Diluruskan lagi, khusus untuk Bupati sekarang Bapak Nanang Ermanto, dan khususnya Bupati terpilih Bapak Egy, mohon perhatian aja Pak di sini Pak, dan Gubernur terpilih Bapak Mirjani Jausal, Rahmat Mirjani Jausal, mohon perhatiannya Pak, karena di sini bukan 1-2 rumah Pak yang terdampak, semua rumah di perumahan ini. Ada berapa perumahan sini warganya? Kalau di sini warganya sekitar 35 rumah, 35 yang dihuni tetap.
Yang tadinya tiang listrik ini perbatasan bibir sungai, kini menjauh, mempersempit sungai, estimasi 3 meter rata. Nah, dan seharusnya pondasi ini diplaster atau diaci agar tidak rembes air sungai ke pemukiman warga perumahan Ratu Mutiara Indah. Ini sangat jauh sekali.